Alright, halo. Jadi aku pengen sedikit nge-share rekap perjalanan kita touring terakhir di Tanjung Pinang kemarin. Ini touring yang bener-bener apa ya? Lebih epic dari yang pertama kali kita kesana gitu. Jadi yang terakhir ini bener-bener kayak dunia itu menolak gitu. Dunia itu kayak melarang kalau kita tuh pergi ke sana gitu. Cuman nggak yang super parah banget sih, tapi cukup banyak kesialannya yang udah kita lewatin waktu itu. Nggak parah banget sih. Pokoknya lumayan banyak lah sampai kita tuh mikir, ini kita perjalanannya direstui nggak sih gitu. Soalnya ada aja gitu. Kayak kita recap ya dari pertama deh. Ini dari pengalaman pribadiku. Yang aku tuh malam sebelumnya itu aku udah prepare semua peralatanku, semua perlengkapanku gitu. Tapi paginya aku lupa bawa sendal, lupa bawa jam tangan gitu. Padahal jam tangan yang biasanya aku sering pakai gitu tiap hari gitu. Ini bisa lupa gitu ketika mau nyebrang pulau. Sendal juga lupa bawa, yang akhirnya aku harus beli ke Indomaret. Dan kita merencanakan perginya itu jam 3 sore. Tapi kita tuh ya karena ada satu lain hal gitu loh. Jadi kita agak telat, lumayan telat sih, cukup telat gitu. Jadi kita nyampe sana tuh memang udah kelewatan jadwal untuk jam kapal kita yang pertama di tiket gitu. Jadi ya udahlah, kita udah kebagian antri paling akhir juga kan, nggak mungkin bisa masuk gitu. Oke, kita terpaksa ngambil trip kapal yang kedua gitu. Itu kita ya udah ikhlas aja gitu, karena memang udah nggak terkejar lagi kan, kita nyantai. Terus yang kapal keduanya ini kita gagal lagi gitu. Jadi kita tuh bener-bener, itulah kalau misalnya udah terlalu panjang ya antrian di pelabuhan itu, kalau kita nggak dapet setidaknya agak depan-depan gitu, kalau kita di pertengahan gitu, itu sulit untuk masuk gitu. Apalagi eh, motor-motor, mobil-mobil apalagi itu yang banyak banget. Dah fix kita akhirnya menunggu kapal yang ketiga. Nah, yang di kapal ketiga tuh kita udah optimis sih, kita udah optimis kalau kita tuh bakal masuk. Karena motorku sama motor yang dua lagi itu kita berada udah paling depan gitu. Jadi ya udah pasti masuk gitu. Tapi yang kita lupa, satu motor nih yang dibawa Febri, dia tuh telat telat apa ya, nyalip motor gitu. Yang akhirnya dia yang kesalip sama orang. Dan akhirnya dia itu agak jauh dari kami gitu. Dia masih di pertengahan. Nah, itu yang kami takutin gitu. Jadi ketika kami udah lolos nih, udah bisa masuk gitu. Apalagi Bang Syahril udah di atas gitu. Dia udah nyelamatin satu meja agar kita bisa nyantai, kita bisa sambil ngerjain tugas juga dia. Tapi si Febri hampir nggak lolos gitu. Jadi kita udah, ya kapal ketiga nih, yakin nih kita. Kayak, wah kita hampir ketinggalan lagi nih gitu. Apakah kita harus pasrah gitu kan? Karena ini memang benar-benar udah kapal ketiga kan. Kalau kami ketinggalan lagi itu kapal, mungkin berarti kapal yang last gitu loh, yang last hari itu gitu. Dan itu nyampe nya jam berapa lagi gitu kan. Akhirnya kita dapat nih, dan akhirnya ternyata si Febri masih bisa lolos, motor kita masih bisa masuk ke kapal. Oke, akhirnya kita dapat kapal ketiga karena kita udah nyuruh Bang Syaril untuk turun duluan karena kita takut nggak dapet nih. Nah, meja yang di save dia udah diambil orang karena memang bener-bener rame banget orang waktu itu kan. Ya udah, kita kehilangan. Udah berapa tuh? Lupa bawa sendal, lupa bawa jam. eh Ketinggalan kapal pertama, ketinggalan kapal kedua. Udah hampir tuh kan ketinggalan kapal 3 gitu. Tapi akhirnya masuk. Terus meja yang Bang Syahril save hilang gitu. Jadi kita ngemper. Terus apa lagi ya? Nah, ketika aku mau naik ke atas nih ya, habis parkir motor gitu, tiba-tiba pinggangku kena besi, kayak aduh sakit banget gila. Jadi kayak ada suatu besi gitu yang menghalang jalan karena memang jalannya sempit. Udah ada bodi mobil, terus tinggal dinding
kapal gitu. Nah, aku nggak sadar kalau di dinding kapal tuh ada besi yang nonjol gitu keras. Dan aku ya lewat aja gitu kan. Aku ngeliat ke depan dan aku lewat, dan itu tuh kena pinggang yang Buh, lumayan perih banget sampai hari itu merah gitu. Dan kampretnya lagi, itu aku ada turun ke bawah ngambil jaket di motorku gitu. Pas aku naik, itu aku kena lagi. Hancur, kayak 2 kali aku kena. Wah, kacau parah. Itu, ay, rasanya kayak, kesel banget gitu perjalanan sampai gini banget ya gitu kan. Terus pas kita udah kelar maksudnya pas kita udah nyampe nih di Uban, pas kita mau ngambil motor, tahu nggak, tiba-tiba cagak motornya Bang Franz itu patah. Aneh banget, kayak ada lagi gitu, sampai kita tuh harus mau nggak mau harus kita tarik gitu, harus kita cabut karena dia udah nggak bisa disimpan ke atas lagi karena dia udah maju ke depan. Jadi cagaknya itu maju ke depan gitu. Aneh loh bentuknya udah. Jadi ya mau nggak mau kita tarik gitu. Ditarik, dilepasin. Dan pas dicek lagi ternyata knalpot dia tuh retak. Nah, kita tuh berasumsi kayaknya ada yang pijak. Soalnya motornya itu pas banget dekat dengan dinding. Dan dindingnya itu ada tangga gitu loh. Dindingnya ada tangga. Nah, kemungkinan orang naik turun dari situ itu tuh nggak sengaja ngepijak knalpotnya, akhirnya retak tuh. Itu kesel banget. Jadi ya udah gitu. Terus udah nyampe Pinang nih. Kita nyampe Pinang tuh jam berapa ya? Jam 10-an. Itu hotel yang kami tuju pertama full. Kami cari lagi full. Kayak kenapa ya, kok bisa ya di malam ini tuh, memang malam minggu sih, cuman kayak aneh aja sampai hotel yang dari besar sampai kecil tuh full gitu. Terus bertanya-tanya, ternyata kata Febri malam itu ada MTQ di Tanjung Pinang. Jadi MTQ ini kan acara yang besar ya. Oh iya, make sense gitu. Ya udah pasti hotel-hotel ini bakalan keisi full. Soalnya kan MTQ itu dari berbagai pulau gitu, berbagai daerah, nggak cuma di Tanjung Pinang. Ada yang dari Batam juga ke situ, ada yang dari Pulau Karimun, ada yang lain gitu. Kayak wah, pantas gitu. Pantas, tapi kita nyari terus, dan kalian tahu kita tuh nyari hotel sampai jam berapa? Sampai jam 12. Gila itu. Yang rencananya kami tuh pas OTW ke Pinang, kita udah dapat hotel, terus kita bilas sebentar, terus kita nongkrong di coffee shop sampai tengah malam. Kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu, dan ternyata tidak sesuai harapan. Kita sampai jam 12 masih nyari penginapan, sampai yang berbentuk kayak homestay gitu, itu full juga. Wah, the hell. Udah putus asa nih. Terus aku kasih mereka saran gitu kan. Gimana kalau kita ini aja, apa tuh, kita kayak ngabisin waktu di McD gitu, karena McD itu 24 jam. Jadi kita kayak ya udahlah, kita ngabisin waktu aja, nggak ada tempat tidur kan. Ya udah, kita ngabisin waktu sampai pagi di McD gitu. Kita cerita di McD aja. Jadi kalau ngantuk ya udah tidurnya di meja gitu kayak kayak gitu. Coba mereka kayak nolak gitu kan. Oh janganlah, ini. Baru ya udah, kita cari lagi gitu. Kita cari lagi, dan ketika di perjalanan tuh Bang Frans nyasar gitu. Kayak dia kan suka ngebut tiba-tiba. Nah dia tuh nggak ngeh kalau kami tuh lewat U-turn kan. Nah dia lurus, pokoknya kayak nyasar. Itu takes time lagi, kayak nungguin dia balik lagi. Kami udah nge-share location kan, sampai nunggu dia datang lagi itu takes time kan. Jadi kayak bener-bener malam itu penuh tantangan banget. Dan akhirnya ketika mereka udah nyerah, ya udah kita ke McD aja lah katanya kan. Oke kita ke McD gitu. Nah ternyata pas perjalanan menuju McD itu tuh ada satu hotel yang aku lupa namanya apa. Ternyata si Genta sama Bang Syaril ke hotel itu, kita nggak nyangka. Soalnya aku duluan, aku Febri sama Bang Frans itu kita udah nyampe McD gitu. Jadi pas kita lihat, oh mana mereka, kok nggak ada ya gitu.
Baru kami berasumsi aja, oke ya mereka ini nih ngecek hotel nih, kayak tadi ada hotel, mereka mungkin nanya-nanya gitu. Nah kita udah kayak pas mereka datang tuh, wah dapat nggak nih ya, dapat nggak nih ya. Oh ternyata dapat gitu. Tapi dengan syarat waktu itu. Nah ya udahlah kita penuhi aja syaratnya kan. Ya udah yang penting kita punya penginapan. Kalau kita bisa istirahat gitu, kita bisa bilas gitu. Terus besoknya juga kita bisa mandi gitu kan. Jadi ya udah gitu. Ya memang malam itu kita ngabisin waktu yang super singkat banget untuk ngobrol. Padahal tujuannya kita memang mau ngobrol-ngobrol aja gitu. Ngobrol panjang. Cuma yang bener-bener karena situasi berbanding terbalik gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol McD-nya cuma sebentar aja dan semuanya juga udah kelelahan kan, udah ngantuk. Ya udah, akhirnya kita balik. Dan besoknya kita ke tempat yang itu wah, aku pertama kali ke sana di daerah Kijang dan itu tuh tempatnya bagus banget. Jadi kayak semua hal yang eh bermasalah semalam itu kayak terbayarkan gitu. Kita bisa menikmati akhir hari dengan apa ya, dengan tenang, dengan chill karena tempatnya enak banget gitu. Tapi ya itu, kita mau balik lagi ke Batam, kita ketinggalan kapal lagi dan hujan deras. Ya itulah ya pengalaman kita guys. Mungkin ini bakal menjadi touring terakhir kita full kreatif gitu. Karena ya ada satu yang akan meninggalkan kita, dia berkarir di tempat lain gitu. Iya kita selalu mendoakan orang yang ingin berkembang ya, ingin grow lagi. Semoga makin sukses gitu ya kan. Jadi kita juga semoga yang lain-lain ini bisa ikut berkembang juga. Jadi kita suatu saat kita bakal bertemu lagi, berkumpul lagi dan mungkin kita bisa touring-touring ke tempat lainnya. Oke. Oke, jadi mungkin itu aja kali recap perjalanan touring kita kemarin. Seru sih, tapi capek. Udah gitu aja. Goodbye.